Sekarang tanggal 11 Juli, tapi harusnya video ini untuk hari 10 Juli kemarin karena gue baru sempat bikin videonya di jam setengah 1 dini hari ya. Hamin ke-29 sebelum resign. Apa yang udah gue lakuin, apa yang udah gue persiapkan, dan ada pengalaman baru apa soal resign ini. Sebelum gue lanjutin, ini adalah sebuah series di mana gue Hamin dari Hamin 30 sampai Hamin 1 sampai hari H gue resign. Jadi kita sedikit bahas aja. Kemarin gue baru ngajuin resign, udah disetujuin, udah gue kasih surat pengunduran diri, 1 month notice, dan masih ada sekitar Hamin 29 lah. Dihitung dari hari sekarang nih, Hamin 29. Yang berarti tanggal 8, tanggal 9 Agustus itu gue hari terakhir kerja di kantor gue. Nah nih ada link Saweria nih, plug ada barcode, lu tinggal scan aja ya. Lu tinggal mau nyumbang berapa terserah, itu adalah sebagai support untuk gue bikin dan ngembangin channel YouTube gue dan sharing soal pengalaman gue kerja, pengalaman hidup gue juga yang mungkin bermanfaat buat lu, atau bagi lu yang pengen resign juga tapi nggak punya persiapan apa-apa tapi udah mulai penat dan lain-lain. Silakan di share biar gue semangat juga ngomong gini seperti lu dan membuktikan kalau resign di awal waktu itu bukan waktu yang salah, masih bisa dapat pendapatan juga ya. Jadi gue terima kasih banget kalau udah ada yang mau berpartisipasi membantu. Kita mulai dari tadi pagi gue udah rekam video kan ya di Kota Bintang. Lagi membiasakan dan menormalisasi kegiatan-kegiatan baru, kegiatan-kegiatan yang dulu itu hampir nggak pernah gue lakuin, bolong-bolong. Tapi sejak Berakal episode 1 sampai Berakal episode 80-an, Berakal adalah sebuah IP vlog gue setiap hari yang lagi gue hold dulu. Itu gue udah mulai rajin bangun pagi untuk jalan pagi. Sebelumnya gue cuma bangun, terus mungkin sholat atau kayak gimana, terus tidur. Tapi sekarang gue udah bangun, udah pasti sholat, keluar jalan pagi atau langsung ngelakuin kegiatan yang lain. Dalam rangka untuk mempersiapkan diri untuk sesuatu yang gak tahu apa nantinya. Untuk sesuatu yang dar-dar-dor. Ini aja gue rekam inian karena bentar lagi gue pengen tidur ya, jadi gak terlalu proper banget. Masih pakai baju rumah yang sama kayak episode kemarin dan komputer mati. Dan ini gue juga lagi ngebiasain nih untuk konten, fokus konten lagi, fokus bikin karya atau bikin sesuatu yang bisa dinikmati sama lu dan bisa diambil pelajarannya gitu. Nggak selalu pelajaran baik dari gua, mungkin ada pelajaran buruk juga dari gua. Seperti keputusan resign gua ini yang cukup tanpa persiapan, tanpa kematangan. Walaupun gua udah mempersiapkan pola hidup selama 30 hari, 60 hari ke belakang yang udah gua biasakan, yang gua yakin nih nanti kalau misalnya gue udah resign, seenggaknya gue nggak males di rumah doang gitu. Gue nggak cuman gitu-gitu doang. Nah itu maksudnya. Gue nggak cuman seperti pengangguran pada umumnya. Karena gue sampai sekarang nih niat nyari kerja lagi tuh belum ada. Bahkan gue belum apply lagi. Sedangkan waktu gue kemarin di kantor, gue udah nge-apply beberapa kali, udah sampai interview, tapi apa daya gue terhalang sama status gue yang karyawan tetap juga gitu. Jadi gue nggak bisa ngambil pekerjaan baru, intinya gitulah. Sekarang gue punya banyak peluang yang bisa gue lakuin, nyari pekerjaan baru atau fokusin freelance gue dan lain-lain, atau fokusin YouTube gue juga yang lain. Tapi ya untuk nyari kerjaan di perusahaan belum. Ini hari Hamin 29 ya, belum ada. Nah, terus hari ini gue alhamdulillah berkesempatan buat ke sekolah gue, sekolahan SD gue. Yang dimana sekarang pemilik SD-nya atau ketua yayasannya itu temen gue sendiri gitu. Pak Satria, Bang Satria yang dulu sering lihat di postingan-postingan gue di story gitu. Gue sering ngupload dia karena gue juga editornya dia. Gue juga editor di sekolahan itu. Jadi bisa dibilang gue walaupun gak resign, gue tuh ada sumber pemasukan utama tuh ada 2 gitu. Yang utama banget ya, yang udah pasti ada tuh dan jumlahnya tetap segitu tuh ada 2. Kantor gue sama sekolahan gue. Sekolahan juga
jumlahnya walaupun pasti tapi nggak gede-gede amat. Biasa aja. Cukup lah untuk makan, untuk kebutuhan hidup cukup gitu. Nah, kadang ada lebih-lebihnya tapi nggak pernah kurang intinya gitu. Yang berarti kan sekarang sumber pemasukan utama gue cuma satu doang nih, sekolah. Yang jauh di bawah kantor gue. Dedikatnya yang kantor kan, sisa yang sekolah doang. Jadi gue juga sempat berharap bisa nggak ya gue kerja di sekolahan gue dengan lebih banyak nyetok konten, nyetok video, ngevideoin lagi-lagi tentang marketing ya, digital marketing, konten kreator, sosial media di bidang itu lagi gitu. Dan akhirnya tadi gue ke sekolahan gue untuk nyutingin pendaftaran sekolah SMK gratis gitu. Jadi ada program Pemprov, ada Pergub nomor berapa gitu 2024 atau 2025 gue lupa. Itu SMK di sekolahan gua. Jadi kan dia yayasan ya, ada TK, SD, SMP, SMK. Itu jadi sebuah percontohan sekolah swasta gratis karena di Kelurahan Pondokopi nggak ada SMK negeri. Nah gitu, makanya SMK di tempat gua itu dijadiin SMK gratis gitu, dipilih sebagai sekolah gratis. Lagi ada pendaftaran, gue disuruh konten di situ, gue stok banyak konten dan gue langsung kerjain. Karena gue juga udah lumayan sedikit pekerjaan ya, jadi gue bisa punya waktu banyak. Dan gue dapet insight yang banyak banget dari Bang Satria ini. Bang Satria itu adalah orang yang kalau misalnya gue ngobrol sama dia, selain asik, selain nyaman, insightful banget tuh. Ilmunya ada aja gitu. Mungkin orang banyak yang anggap dia remeh ya, orang-orang yang nggak kenal dia pastinya. Tapi kalau lu bener-bener kenal sama dia tuh kerja kerasnya, bagi fokusnya, pekerjaannya juga sebagai dokter. Terus juga selain dokter dia juga ngurusin sekolahan yang dimana itu adalah warisan dari bapaknya, dan dia menurut gua sejauh ini dia cukup berhasil gitu mengembangkan sekolahannya dia dari yang tadinya dipegang sama orang lain, manajemennya asal-asalan, sekarang dipegang sama dia dan keluarganya. Terus belum lagi dia banyak ngurusin futsal di kantornya lah, ngurusin apalah ini itu yang gue pikir pusing juga nih jadi orang gitu ya, jadi si Bang Satria ini. Tapi masih bisa ngasih insight-insight yang bener-bener menarik banget buat gue. Dan ada sedikit penyesalan ketika gue mengajukan resign. Kenapa gue nggak ngobrol dulu juga nih sama Bang Satria, karena banyak banget insight yang gue dapat dari Bang Satria gitu. Yang pastinya mungkin udah pernah gue dengar sebelumnya, tapi cara penjelasan dia itu nggak menggurui, cuman masukannya itu kayak gue lagi ditampar gitu. Bukan sesuatu yang keras ya, bukan sesuatu bahasa-bahasa yang keras. Contohnya kayak misalnya gue ngasih tahu kalau gue resign, gue bilang ke dia. Dan alhamdulillahnya dia pas banget semalamnya tuh dia nggak bisa tidur karena dia butuh editor tetap untuk ngerjain konten dia. Jadi dia itu bilang, gue udah uang nganggur segini, gue pengen investasi di konten juga, makanya lu jadi editor tetap gue aja gitu. Walaupun sebelumnya gue juga udah sering jadi editor dia, cuman dia itu videonya uploadnya jarang-jarang gitu, kontennya ada tapi cuman nggak rutin lah, jadi bolong-bolong uploadnya dia tuh buat Instagram, buat TikTok dan lain-lain. Tapi dia kepikiran baru kali ini dia pengen bener-bener fokus ngontenin dokter tentang dia keseharian dia di puskesmas, dan pengen nyetok video dan langsung diupload gitu, yang berarti serius. Ketika Bang Satria udah bilang gitu, gue udah percaya dia itu orangnya serius, pasti jalan dan terjadi. Karena beberapa proyekan Bang Satria yang melibatkan gue udah pasti terjadi tuh, udah pasti terjadi, dan berapapun budget yang dia punya dia keluarin gitu buat proyekan karyanya dia sendiri. Bahkan sampai sekolah aja tadi dia bilang, cerita juga ke gue kalau dia nombokin ya, bahasanya nombokin pegawai-pegawai di sekolahnya itu sampai berapa sekian rupiah gitu ya dalam 1 tahun itu. Yang berarti dia emang kalau udah pakai hati, insya Allah mantep lah. Nah, terus dia bilang ke gue soal pendapatan tetap yang gue dapetin udah nyaman kan ibaratnya di kantor gue. Udah ada penghasilan tetap, udah ada
asuransi dan lain-lain. Dan dia juga nge-remind gue soal, mengingatkan gue kembali soal dana darurat gitu, soal piramida keuangan. Yang paling bawah nih yang tebel nih pasti dana darurat, yang atasnya itu aset atau apa gue lupa, pokoknya paling atas tuh warisan gitu. Dan dana darurat ini kalau bisa dipersiapkan untuk 5-6 bulan ke depan, atau mungkin 5 kali gaji kita yang kita dapat di kantor gitu. Dimana sebenarnya gue udah tahu, cuman baru kesentil lagi gitu. Gue udah tahu ya, gue udah tahu tapi belum terlalu paham dan nggak terlalu 100% mempraktekkan, karena gue nggak ada rencana resign yang benar-benar well prepared gitu. Akhirnya sekarang mungkin gue bisa spill budget gue kali ya, tapi tipis-tipis aja. Kemarin kan gue janji gue pengen nge-spill budget di Hamin keberapa gitu ya, tapi di Hamin 29 gue udah spill nih. Budget gue untuk resign ini mungkin bisa dibilang hanya 2-3 kali gaji. Ya, 2-3 kali gaji gue, yang berarti gue masih bisa masih bisa hidup ya. Kalau dikasih kehidupan, pasti kita dikasih kehidupan dan rezeki dari manapun gitu sama Allah. Tapi masih bisa lumayan bertahan hidup selama 3 bulan ke depan gitu. Ditambah gaji gue bulan Juli ini. Jadi mungkin 3-4 bulan ke depan insya Allah masih ke cover lah. Seenggaknya untuk kebutuhan rumah, jajan gue juga udah gak macem-macem. Gue terlalu banyak jajan, terlalu banyak keluarin duit kemarin. Dan gue butuh tantangan lagi gitu untuk bisa nge-manage duit gue, supaya guanya gak semakin banyak pengeluaran. Jadi, nah gini, biar gue gak semakin banyak pengeluaran, dan gue pengen mendisiplinkan diri kembali untuk gak banyakin pengeluaran, caranya adalah memperbanyak income gue, atau memperbanyak income gue ini yang berarti ada itu godaan untuk jajan lebih banyak lagi gitu kan ya. Walaupun gue udah selalu dari awal kali gue kerja di sini, di kantor gue ini, kantor yang sekarang pengen gue resign, itu gue udah selalu uang jajan tuh paling terakhir banget gue sisihin buat diri gue. Paling terakhir banget gitu. Jadi udah gue pisah-pisahin buat kebutuhan rumah, buat tabungan, bla 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 bla. Bahkan uang dari sekolahan pun juga kayak gitu. Setiap gue dapet duit dari penghasilan tetap gue, selalu gue alokasiin dengan baik gitu. Dan tercukupi guanya. Kecuali duit freelance ya. Duit freelance itu gue pakai buat jajan. Nah makanya gue jajannya dari situ, dari duit freelance. Tapi setelah gue pikir-pikir, duit freelance gue juga lumayan gede. Makanya baru 3 bulan 4 bulan lah dari awal 2025, itu gue udah lebih dari 5 bulan gue lupa deh. Intinya duit freelance juga udah gue alokasiin. Jadi gue dapat duit freelance, langsung gue pisah-pisahin, baru gue pakai buat jajan. Nah, jadi kan opsi pertama tadi gue memperbanyak penghasilan, udah pasti memperbanyak sumber dan memperdikit jajan. Tapi emang nggak bisa dipungkiri, semakin banyak sumber yang kita punya, semakin gede juga kadang jajannya gitu kan ya. Yang penting mah nggak apa, ibaratnya bahasanya apa ya, nggak melebihi pendapatan aja, intinya gitu. Nggak ngutang, nggak melebihi pendapatan, itu yang udah gue lakuin gitu. Cuman gue pengen kembali ke setelan, dimana gue opsi kedua ini adalah gue pengen ngeriset pendapatan tetap gue. Karena dibilang gede, nggak juga, cukup aja. Tapi gue pengen survive dari nol lagi gitu. Gue butuh tantangan baru, gue butuh challenge baru, gue butuh mengukur kapasitas gue sejauh apa untuk bisa menghasilkan duit sendiri gitu. Gue nggak bergantung sama perusahaan, gue nggak bergantung sama orang tua, udah pasti. Jadi gue pengen nge-tracking diri gue sendiri, sejauh apa sih gue kuat nih, sejauh apa gue bisa menghasilkan duit pakai cara gue sendiri itu, seberapa gede dan seberapa kuat gue. Makanya dari kemarin dari episode 1 berakal, bahkan sebelumnya, pokoknya 2024 akhir sampai
2025 awal gue udah mencoba merubah pola hidup yang penting banget untuk gue lakukan gitu. Nah Bang Satria ngingetin soal itu, cuman katanya ya udah, kalau emang keputusan lo kayak gitu ya nggak apa-apa gitu, kerja sama gue aja. Kebetulan gue emang udah kepikiran banget nih untuk ngajak lo jadi editor gue, yang editor tetap lah gitu. Oke gitu, alhamdulillah gitu. Yang berarti gue punya 2 penghasilan tetap sekarang, dan bisa diakuin masih setengahnya mungkin dari gaji kantor gue gitu, setengahnya gitu. Nah nggak apa-apa deh, gue masih bisa nyari kebebasan untuk nyari peluang-peluang yang lain. Dan sejujurnya agak sedikit menyesal ya, karena gue baru ketemu dia sekarang gitu, setelah gue udah mengajukan resign. Yang berarti seandainya gue ketemu dia lebih awal, gue mungkin masih banyak waktu untuk memikirkan keputusan resign atau enggak. Tapi balik lagi, tadi gue bilang sama Bang Satria juga, selain gue udah terlanjur buat resign, gue mikir kapan mulainya nih kalau gue nggak nekat gitu. Karena nggak tahu ya, gue sering banget denger kisah-kisah orang nekat untuk memulai sesuatu yang baru, tapi yang positif ya. Itu ada aja jalannya gitu, ada aja jalannya. Selama positif ya, bukan nekat ngabisin tabungan buat judi online, enggak kayak gitu. Selama itu positif dan untuk diri kita sendiri. Terus akhirnya gue bilang, gue pun juga nggak ada ini bang, nggak ada persiapan yang gimana gitu. Gue juga nggak tahu alasan gue apa resign dari kantor gue. Karena kantor gue ini nyaman, senyaman-nyamannya kantor gitu. Sebenarnya nyaman banget. Saking nyamannya gue ngerasa butuh tantangan. Dan sebenarnya temen gue, manajer gue juga udah ngasih tantangan itu ke gue. Tantangan yang, kan gue sosmed ya, naikin sosmed udah pasti tantangan ya. Tapi tantangan itu kan udah dari awal pekerjaan gue hadapi gitu. Gue pernah viral, bukan, gue maksudnya gue nggak bangga karena pernah viral sekali, 2 kali, 3 kali gitu ya. Maksudnya gue udah ngasilin mungkin berapa juta, 5 juta, 10 juta, mungkin nyentuh ya 10 juta views lebih. Gue nggak tahu lah akumulasinya berapa di kantor itu. Gue pernah FYP berapa kali di kantor gue sekarang. Gue pernah ibaratnya TikTok properti itu yang gue bikin unik, yang gue bikin menarik, nggak kayak review-review rumah dan properti lainnya. Udah gue lakuin dari awal gue masuk sampai akhirnya gue mikir ini bukan tantangan lagi nih, emang udah pekerjaan gitu. Makanya pas gue dikasih tantangan sama manajer gue, ya ini kan memang pekerjaan kita gitu, memang tupoksi kita seperti itu. Walaupun gue akuin kinerja kadang menurun, kadang naik, sampai akhirnya gue berkali-kali mikir kayaknya gue di kantor ini udah kelar deh gitu. Ini udah nyaman banget buat gue pengen nyari yang lebih, tapi gue nggak bisa nyari yang lebih kalau gue nggak ngelepasin sesuatu yang nyaman dari diri gue. Contoh misalnya, gue tuh kerja setiap hari di rumah gitu, WFH, seminggu sekali kantor, wajib. Kadang 2 minggu sekali gitu ya. Yang berarti di hari lain gue kebanyakan di rumah. Atau gue ngelakuin pekerjaan-pekerjaan yang lain yang gue pengenin gitu. Nah cuman jadwal-jadwal dari kantor ini, jadwal syuting dari kantor, itu keluarnya bisa dibilang agak kurang nentu. Yang berarti walaupun gue terdengar dapat kebebasan untuk freelance di luar jam kerja, bahkan di saat jam kerja pun gue masih bisa freelance, terdengar kebebasan kan, tapi nyatanya nggak sebebas itu. Karena gue harus mencuri-curi waktu, khawatir dihubungin, khawatir dicariin, apalagi sebelum manajer gue ganti ya, khawatir tahu-tahu bisa besok syuting gitu misalnya. Yang tadinya gue udah janjian sama klien akhirnya batal. Jadi mau nyari penghasilan lebih pun masih mikir-mikir gitu. Nah setelah gue ganti manajer juga waktu gue sebenarnya lebih fleksibel, dan itu yang berpikir iya juga ya, sebenarnya apa alasan gue pengen resign gitu. Selain nyaman banget itu apa gitu.
gue sekarang lagi berpikir juga apa alasan gue buat resign, karena emang udah nyaman banget. Yang pasti jawaban salah satunya yang selalu jadi jawaban membantah pertanyaan itu adalah ya karena gue pengen tantangan sih. Gue pengen ditantang, gue pengen nantang diri gue sendiri gitu. Jadi yaudahlah, anggap aja penyesalan ini emang hal yang alami yang harus gue rasakan sebelum bener-bener menyesal. Jadi gue nyeselnya di awal aja karena udah terlanjur one more notice juga. Jadi gue rasa ini keputusan gue udah bulat lah. Ya udah mau diapain lagi? Gue udah terlanjur ngajuin, tinggal lihat aja ke depannya kayak gimana gitu. Ke depannya gue harus ngapain. Kebetulan tadi gue di Kota Bintang juga ketemu sama guru SD gue, Bu Rahma. Anaknya dia teman SD gue juga. Dan katanya ada LPK, kepelatihan buat pergi ke Jepang dan lain-lain. Untuk budget, itu dia tuh. Kalau aja gue tahu dari awal budgetnya segitu, gue siapin sebelum gue resign gitu. Selalu ada info-info baru yang baru gue ketahuin setelah gue udah ngajuin resign gitu. Kayak dananya 35 juta buat pergi ke 35-40 juta ya buat pelatihan sampai pergi ke Jepang. Temen gue udah ngikut itu, tapi belum rezekinya untuk berangkat ke Jepang. Dan gue mikir harusnya gue cari tahu yang kayak gini-gini nih. Gue pernah denger cuman ke Jerman waktu itu. Ke Jerman juga sekitar 40-50 jutaan gitu. Dan Jepang agak lebih murah nih kata gue. Tau gitu gue siapin dari awal gitu kan ya. Tapi nggak apa. Yang gue udah tahu angkanya, gue udah tahu estimasinya, gue udah disiplin buat nabung juga, gue udah disiplin untuk alokasiin dana juga, gue mau disiplin untuk press budget gue, dan gue disiplin juga untuk konten diri gue sendiri, untuk fokus ngajar gitar juga. Gue juga ngajar gitar btw, ngajar musik, ngajar paduan suara. Itu adalah side hustle gue yang bisa dibilang freelance-nya gue yang pasti. Nah, jadi ada penghasilan utama yang di kantor gue ini yang udah gue take out gitu. Ada penghasilan utama dari sekolahan gue. Sama sekarang nambah satu penghasilan utama dari Bank Satria. Sama satu lagi yang side hustle gue yang udah pasti, walaupun jumlahnya nggak nentu ya. Bisa dibilang kalau freelance selain jumlahnya nggak pasti, jadwalnya nggak nentu juga. Nah kalau ini side hustle gue, pekerjaannya udah pasti yaitu ngajar, muridnya bisa gue cari, walaupun pemasukannya nggak nentu. Nah ini side hustle gue ngajar-ngajar gitu, ngajar gitar, ngajar apa, ngajar paduan suara dan lain-lainnya. Dan gue bisa lebih fokus berkarya di situ. Anggap aja itu sebagai pelarian gue, karena back again gue ini sebenarnya dari awal tuh rootnya sebenarnya ada di musik. Sebenarnya ada di musik sama di konten visual, audio visual gitu. Jadi paduan suara, ngajar gitar dan lain-lainnya itu gue sebagai pelarian gue dan mengingatkan gue kepada cita-cita gue sebelumnya. Mengingatkan gue kepada tujuan gue di hidup ini tuh kayaknya bermusik deh. Emang gak expert banget gue akuin, gak expert banget. Tapi gue cinta sama kesenian musik gitu. Karena untuk bikin karya musik, gue butuh niat yang lebih lagi, butuh personil, butuh budget buat ngegarap album dan lagu. Karena gue juga sejauh ini bikin musik sendirian, lagu gue sendirian, gue harus perlu banyak kolaborasi. Jadi untuk dijadikan pekerjaan tetap masih belum bisa. Makanya itu sebagai pelarian gue aja gitu, passion gue. Jadi kedepannya gue mau ngapain nih, H-28 dan seterusnya. Gue pengen coba keberuntungan di affiliate yang kemarin nih, yang gue beli gini nih, yang sekarang tripodnya gue pakai, mic yang gue pakai. Tadi pagi setelah dari Kota Bintang gue udah banyak nyetok konten buat gue upload di TikTok gue, di TikTok Paman Ali Store, TikTok Haikal Basyari, yang manapun yang bisa menghasilkan gue upload. Gue udah bikin video soal mic ini juga, bikin video soal
cukuran enchen, makanya sekarang gue lebih mulus ini. Sisanya gue edit, gue upload. Terus itu salah satu yang akan gue lakukan besok sampai mencoba keberuntungan yang nggak tahu kapan, tapi tetap gue jalanin. Karena pas banget tadi gue ketemu video Panji yang bilang ada 2 tipe orang. Yang pertama dia kerja keras, disiplin, walaupun dia nggak tahu endingnya apa, dia nggak tahu ujungnya ada di mana, dia nggak tahu hokinya kapan, dia nggak tahu suksesnya kapan. Yang kedua ini kerja keras, disiplin, karena dia tahu rewardnya apa. Karena dia tahu rewardnya apa, belum tentu kalau misalnya rewardnya kita ambil, kita take out, dia kehilangan motivasi, dia kehilangan disiplin. Yang pertama ini yang nggak tahu rewardnya apa, yang nggak tahu suksesnya kapan, bisa jadi kalau nggak sukses bakal menyerah juga. Semuanya bisa terjadi kepada 2 orang ini. Tapi kalau misalnya lu jalan lagi sedikit lagi, lu berusaha lagi, siapa tahu sukses lu tuh besok gitu. Karena kan kita nggak berekspektasi ada reward apa, ada yang dijanjikan tuh apa, kan enggak kan ya. Kayak kita, nah gue sendiri mengkategorikan gue pengen jadi orang yang pertama gitu, yang nomor 1, yang nggak dijanjikan apa-apa, nggak dijanjikan kesuksesan, nggak dijanjikan per bulan dapat segini, tapi gue masih mau ngelakuin yang terbaik untuk diri gue dan hidup gue ke depannya. Gitu deh. Segini dulu ya, 27 menit, lumayan nih gue ngobrol kayak gini. Kayak gue video emang besok-besok harus ditata ya, biar nggak terlalu banyak ngomongnya gitu. Maksudnya biar nggak terlalu panjang nontonnya. Udah minim editan juga. Tapi lu suka nggak sih konsep video kayak gini? Sambil makan mungkin atau sambil kerja lu dengerin. Siapa tahu menumbuhkan jiwa-jiwa pengen resign juga kan. Pengen resign tapi takut gak ada modal kan. Pengen resign tapi gak tahu kapan kan. Mending lu ikutin gua aja lah, kata gua mah. Tapi kan orang banyak yang nganggur nyari kerja ya. Itu orang, kita kan beda ya. Kita ngebikin kerjaan. Nah itu idealis gua yang berbicara barusan. Suka gak sih lo sama konsep beginian? Banyak kan yang kayak gini, YouTuber atau apa yang ngomong depan kamera tanpa editan, tanpa sesuatu yang proper. Karena gue sejauh ini ngerjain ini semua sendiri, jadi gue nggak pengen nyusahin gue dengan editan yang dar-der-dor, editan yang wow edit, atau sinematik yang bla bla bla. Enggak. Gue nggak pengen nyiksa diri gue sendiri, karena konsisten bikin video aja udah bikin males gitu, gimana ditambah editan seperti itu gitu. Makanya gue salut sama semua editor, videographer, content creator yang videonya niat dar-der-dor, yang harus diedit dulu berapa hari baru bisa diupload. Apalagi kalau misalnya mereka nganggur tuh, wah respect gue. Udah nganggur, ngabisin banyak waktu buat berkarya, respect gue. Ini bukan bercanda ya, tapi bener respect banget. Kok bisa gitu. Kesabarannya tuh mantep banget gitu. Gue bisa gue bilang gue bukan yang pesimis, tapi gue nggak bisa seperti itu. Karena gue udah nyobain beberapa kali editan yang dar-der-dor, cover lagu yang mixing masteringnya dar-der-dor, lightingnya dar-der-dor. Gue nggak kuat konsisten seperti itu. Gue lebih suka begini, ngomong depan kamera, berbagi sesuatu pada lu itu. Alasan gue aja sih. Tapi gue salut nih sama alat dari Logitech ini nih. Sama ini nih, Ugreen. Baterainya awet banget pak. Ini dari hampir setahun 2 tahun nggak ganti baterai masih bisa. Baterainya sama, tapi konsumsi dayanya lebih bagus Logitech ketimbang ini. Sebulan 2 bulan baterai udah habis, udah harus ganti lagi nih. Bahkan gue ngomong gini karena gue lihat tadi ada stick gue controller Logitech juga, harga 600-700 ribu kalau nggak salah, abang gue yang beli. Kedap-kedip lampunya, padahal udah lama nggak dipakai gitu. Baterainya masih ada di situ dalam, dan baterai yang sama, alkalin, ABC sama gitu. Salut gue sama Logitech, konsumsi dayanya irit banget, gokil. Dah segitu aja, like, comment, subscribe, dislike juga nggak apa-apa. Ketemu lagi di episode H-28.
sebelum resign. Dan sawer nih, sawer sih.